Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat beriman, Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang dipercayai umat Islam bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sang penyampai wahyu. Malaikat Jibril tidak langsung menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, seperti yang sudah kita umat Islam baca sekarang, melainkan dengan cara diangsur ayat demi ayat yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lamanya malaikat Jibril menyampaikan semua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan. Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah. Total surah dalam Al-Quran ada 114 surah, dan setiap surahnya terbagi-bagi ke dalam beberapa ayat. Setiap kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, para sahabat Nabi menghafalkan di luar kepala atau alzamu fis sudur, karena hal ini bisa dilakukan oleh para sahabat Nabi yang dengan mudah. Terkait oleh kultur budaya orang-orang Arab yang menjaga turat peninggalan nenek moyang mereka, diantaranya berupa syair atau cerita dengan media hafalan. Dan para sahabat sangat masyhur dengan kekuatan hafal. Yang kedua yaitu dengan cara alzamu fis sudur, yaitu wahyu yang diturunkan saat Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun, yaitu 12 tahun sebelum hijrah ke Madinah hingga wafatnya pada tahun 632 Masehi. Umat muslim menghormati dan mempercayai Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu tanda kenabian beliau. Dan Al-Quran merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak Nabi Adam alaihissalam dan diakhiri Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kata Al-Quran disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran itu sendiri. Menurut para ahli sejarah, beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka memiliki tanggung jawab menuliskan kembali wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan apa yang telah para sahabat hafalkan. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat segera menyusun dan menuliskan kembali wahyu yang mereka hafalkan. Penyusunan kembali Al-Quran ini dimulai oleh kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari Umar bin Khattab dengan persetujuan para sahabat Nabi lainnya. Dalam isi Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sebuah petunjuk, terkadang dapat berisi cerita mengenai kisah sejarah dan menekankan pentingnya moral, dan banyak lagi firman Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, ilmu-ilmu yang bermanfaat dan yang lainnya. Dan adapun keistimewaan Al-Quran yaitu firman Allah atau wahyu yang langsung disampaikan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW melalui pelantarannya yaitu malaikat Jibril, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Yang kedua yaitu umat muslim yang membaca Al-Quran baik di dalam sholat ataupun lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kebaikan dengan satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu bernilai 10 kebaikan yang sama. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim terhitung satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keistimewaan Al-Quran selanjutnya yaitu salatnya tidak sah kecuali membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada atau tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca pembuka Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Quran adalah satu-satunya kitab di dunia yang sempurna dan terpelihara keasliannya, karena sendirilah yang memeliharanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang menantang manusia kafir untuk membuat yang semisalnya. Di dalam Al-Quran ada 4 kali dan tahapan penantangan kepada manusia. Tantangan pertama, Allah menantang untuk membuat yang seperti Al-Quran, sebagaimana tertera dalam surat At-Tur ayat 33-34. Kemudian tantangan kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menantangnya, yaitu hanya beberapa surat saja, tertera dalam surat Hud ayat 13.
Tantangan ketiga, Allah menantang yang ketiga terakhir yang lebih ringan dari sebelumnya dengan hanya membuat satu surat saja. Hal ini tertera dalam Al-Quran surat Yunus ayat 38. Kemudian tantangan keempat, dan tantangan yang ini pun mereka tak sanggup memenuhinya. Maka Allah menantang dengan tantangan yang terakhir yang paling ringan, yaitu mendatangkan semisal ayat-ayat Al-Quran. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Upaya-upaya untuk memalsukan Al-Quran ataupun membuat yang semisal dengan Al-Quran telah dilakukan oleh orang-orang kafir sejak dahulu kala, namun usaha-usaha ini tak pernah berhasil. Di zaman Rasulullah SAW, ada seorang nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab yang ingin menyaingi Rasulullah SAW dengan mendakwahkan dirinya sebagai nabi. Musailamah Al-Kadzab bersahabat dengan Ammar bin As, salah satu sahabat nabi yang termasuk terakhir dalam memeluk Islam. Ketika surat Al-As turun, Ammar bin As belum masuk Islam, tapi dia sudah mendengarnya. Ketika Musailamah Al-Kadzab bertemu dengan Ammar bin As, tanya, surat apa yang turun kepada sahabatmu di Mekah itu? Ammar bin As menjawab, turun surat dengan 3 ayat yang begitu singkat, tetapi dengan makna yang begitu luas. Coba bacakan surat itu. Kemudian surat Al-Asr itu dibacakan oleh Ammar bin As. Kemudian Musailamah merenung sejenak, dan dia pun berkata, persis saya juga turun surat seperti itu. Ammar bin As bertanya, apa isi surat itu? Musailamah menjawab, ya wabar, innaka uzunani wasyadar, wasyairuka hafrun nakar, yang artinya, hai kelinci, kau punya dada yang menonjol dan 2 tengkorak, dan di sekitarmu ada lubang bekas galian. Mendengar itu, Ammar bin As yang masih kafir tertawa terbahak-bahak. Demi engkau tahu bahwa aku sebenarnya tahu bahwa yang kamu bicarakan itu adalah dusta. Di saat yang lain, Musailamah Al-Kadzab mencoba meniru surat Al-Fil dengan surat yang dikarangnya, yang berbunyi, Al-Fil, ma-fil, wa ma adrakamal fil, lahu zanabun wabilun, wa kurtuhum tawil, yang artinya, gajah, tahukah Anda gajah? Apakah gajah itu? Dan tahukah Anda, apakah gajah itu? Ia berekor pendek dan berbelalai panjang. Lucu sekali bukan? Di era modern ini upaya pemalsuan Al-Quran juga dilakukan dengan lebih gencar. Salah satunya yaitu penerbitan Al-Quran palsu pada tahun 2009 yang dilakukan oleh penerbit asal Amerika Omega 2001 dan One Press dengan judul hardcover Furqanul Haq dalam huruf Arab dan True Furqan dalam huruf Latin. Dan usaha itu pun gagal total. Keistimewaan Al-Quran selanjutnya yaitu Al-Quran satu-satunya kitab suci yang dihafalkan banyak manusia. Al-Quran yang jumlah halamannya mencapai 600 halaman mampu dihafal dengan tepat dan akurat sampai huruf per huruf, bahkan panjang pendeknya. Al-Quran bisa dihafalkan oleh orang yang tidak mampu berbahasa Arab sekalipun, sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada kitab-kitab lainnya. Al-Quran mampu dihafalkan oleh anak-anak yang masih sangat belia. Ibnu Sina hafal Al-Quran umur 5 tahun. Ibnu Khaldun hafal Al-Quran usia 7 tahun. Imam Syafi'i hafal Al-Quran ketika usia 7 tahun. Imam At-Tabari hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. As-Suyuti hafal Al-Quran sebelum umur 8 tahun. Ibnu Hajar As-Taqlani hafal Al-Quran usia 9 tahun. Ibnu Qudamah hafal Al-Quran usia 10 tahun. Di parlemen Mesir sekarang ada 140 anggotanya hafal Al-Quran 30 juz dan ada 180 orang yang hafal lebih dari 50 juz Al-Quran. Di jalur Gaza Palestina yang sedang mengalami penjajahan, hampir setiap tahun mewisuda ribuan penghafal Al-Quran. Di Indonesia kita melihat keluarga Ustadz Mutaminul Ulamatan yang 10 putra-putrinya menjadi penghafal Al-Quran, sebagaimana dikisahkan dalam buku 10 bersaudara bintang Al-Quran. Sungguh benar firman Allah, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Apakah ada yang mau mengingat? Al-Qamar ayat 22. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Qamar ayat 32 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Keistimewaan Al-Quran selanjutnya yaitu Al-Quran terbukti sesuai dengan sains modern. Banyak fakta-fakta ilmiah yang baru terbongkar pada era modern ini, dan kesemuanya ternyata telah disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 14 abad silam. Contohnya bisa kita baca dari tulisan yang berjudul
tinjauan tentang embriologi manusia dalam Al-Quran dan hadis, karya Profesor Keith Elmore, seorang profesor anatomi dari Universitas Toronto, Kanada, 1982. Tulisan tersebut menguraikan bagaimana Al-Quran mampu menggambarkan detail proses pembentukan embrio dengan sangat tepat, saat teknologi di masa itu sama sekali belum menjangkaunya. Contoh bukti kesesuaian Al-Quran dengan sains modern lainnya yaitu tentang peristiwa digantinya kulit manusia di neraka. Kulit adalah pusat kepekaan rasa panas, maka jika kulit telah terbakar api seluruhnya, maka kepekaannya akan hilang. Karena itulah maka Allah akan menghukum orang-orang yang tidak percaya akan hari pembalasan dengan mengembalikan kulit mereka waktu demi waktu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 56 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan ajab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan ayat inilah yang telah mendorong Dr. Tagata Tejasen, Ketua Departemen Anatomi dari Universitas Chiang Mai, Thailand, untuk bersyahadat. Keistimewaan Al-Quran selanjutnya yaitu Al-Quran memiliki gaya bahasa sastra yang tinggi. Al-Quran diturunkan di tanah Arab yang pada saat itu sangat menghargai sastra. Al-Quran diturunkan dengan gaya bahasa yang tinggi yang tidak mampu ditandingi siapapun. Dan hal ini pun diakui oleh musuh-musuh Islam saat itu. Seperti ucapan Al-Walid bin Mughirah, salah seorang tokoh pembesar Quraisy. Dia berkata, "Demi Allah, ini bukanlah syair dan bukan sihir, serta bukan pula igawan orang gila. Dan sesungguhnya ini adalah kalamullah yang memiliki kemanisan dan keindahan. Dan sesungguhnya ia Al-Quran sangat tinggi atau agung dan tidak yang melebihinya." Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Keistimewaan Al-Quran selanjutnya yaitu bisa menjadi obat, baik penyakit fisik maupun non-fisik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan, Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani, demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Dan tidaklah setiap orang diberi keahlian dan taufik untuk menjadikannya sebagai obat. Jika seorang yang sakit konsisten berobat dengannya dan membaringkan sakitnya dengan penuh kejujuran dan keimanan, penerimaan yang sempurna, keyakinan yang kokoh, dan penyempurnaan syaratnya, niscaya penyakit apapun tidak akan mampu menghadapinya selama-lamanya. Bagaimana mungkin penyakit tersebut mampu mengatasi firman Zat yang memiliki langit dan bumi? Jika diturunkan ke gunung, maka ia akan menghancurkannya, atau diturunkan ke bumi, maka ia akan membelahnya. Maka tidak ada pun jenis penyakit, baik penyakit hati maupun jasmani, melainkan dalam Al-Quran ada cara membimbing kepada obat dan sebab kesembuhan. Keistimewaan Al-Quran selanjutnya yaitu Al-Quran mempunyai pengaruh yang kuat terhadap jiwa manusia dan jin. Banyak kisah di masa lalu maupun di masa kini yang telah membuktikan kuatnya pengaruh Al-Quran pada jiwa manusia. Pada suatu hari di bulan Ramadan, Rasulullah SAW mendatangi Masjidil Haram, di mana saat itu kaum muslimin dan musyrikin sedang berkumpul di sana. Secara tiba-tiba Rasulullah membacakan surat An-Nazm. Semua mendengarkan dengan seksama, dan ketika sampai pada ayat 62, semua yang hadir di situ serempak bersujud kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan dirinya untuk tidak bersujud. Kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab juga dimulai dari sentuhan Al-Quran ke dalam jiwanya. Sebagaimana dikisahkan bahwa suatu malam, Umar bin Khattab bersembunyi di balik tirai Ka'bah dan mendengarkan Rasulullah SAW membacakan surat Al-Haqqah. Dan mulai malam itulah, benih Islam mulai tertanam di dadanya. Benih ini semakin tumbuh subur ketika Rasulullah membaca surat Toha di kediaman adik perempuannya. Begitu juga kisah Utbah bin Rabi'ah yang diutus kaumnya untuk meminta Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya. Ketika dia bertemu dengan Rasulullah SAW,
dan kemudian dibacakan surat Al-Fussilat ayat 1-5, maka tersentuhlah jiwanya, dan ketika kembali ke kaumnya, dia berkata, yang aku bawa bahwa aku telah mendengar suatu kata yang demi Allah, belum pernah sama sekali aku mendengar semisalnya. Demi Allah, ia bukan syair, bukan sihir, dan bukan pula tenung. Wahai kaum Quraisy, patuhilah aku, serahkan urusan ini padaku, serta biarkanlah orang ini melakukan apa yang dia lakukan. Adapun pengaruh yang kuat terhadap jin, maka sekelompok jin telah berkata, katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan saya bahwasanya sekelompok jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sebenarnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang luar biasa, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami percaya kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Rob kami. Di era modern ini, kuatnya Al-Quran dalam mempengaruhi jiwa manusia juga bisa kita lihat bagaimana banyaknya orang-orang kafir yang kemudian memutuskan diri menjadi mu'alaf setelah berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya yaitu Cat Stevens, seorang penyanyi Inggris yang kemudian berganti nama menjadi Yusuf Islam. Dan banyak lagi keistimewaan Al-Quran yang terkandung di dalam. Setiap muslim harus meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman hidupnya kelak nanti akhir zaman. Al-Quran yang kita baca menjadi syafaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Dan bagi siapa saja umat muslim yang membaca Al-Quran, kemudian mempelajarinya dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.